Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa channel AK channel ini, kemarin kita mulai berbicara tentang bertanya kepada Allah, yaitu seperti judul buku yang saya tulis, bertanya kepada Allah. Kenapa kita harus bertanya kepada Allah? Apakah kita tidak boleh bertanya kepada manusia? Ada dasar pemikiran membuat judul buku ini bertanya kepada Allah berkaitan dengan atau ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada di bangsa kita hari ini dan hari-hari yang akan datang tentu. Apalagi sekarang sempena menjelang tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya melihat, berpikir bahwa momentum bulan Agustus ini adalah juga momentum untuk kita merenung kembali bahwa bangsa dan negara kita ini lahir atas keyakinan para pendiri bangsa kita bahwa kemerdekaan ini kita raih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pejuang kita, pendiri bangsa kita ini berkeyakinan tidak akan mungkin kita merdeka, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah yang sudah mencengkeramkan kukunya 3,5 abad lamanya. 3,5 abad itu sebenarnya penjajah itu sudah merasa bahwa negeri kita ini adalah negeri mereka, milik mereka sendiri. Tapi kenapa kita akhirnya bisa mengusir mereka yang sudah berapa generasi tinggal di negeri kita ini? Para pendiri bangsa kita ini mengatakan kita merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mereka yakin tidak mungkin bambu runcing akan mengalahkan Teng Wajah, mengalahkan senjata-senjata canggih pada masa itu dengan senjata tradisional. Tidak mungkin. Kita merdeka dengan semangat yang kuat dan keyakinan yang teguh bahwa Allah akan membantu kita dalam berjuang. Maka akhirnya kita merdeka dengan berbagai macam perjuangan, bersenjata, diplomasi dan lain sebagainya itu. Keyakinan itu dituangkan oleh para pendiri bangsa kita ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka tuangkan itu dalam Undang-Undang Dasar. Di samping keyakinan mereka penuh seperti itu, tentu juga ada pesan yang mereka inginkan kita baca, kita yakini, kita perjuangkan bahwa kita merdeka adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau merdeka kita atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, harusnya ketika kita menghadapi masalah dalam mewarisi kemerdekaan daripada para pejuang itu, melanjutkan perjuangan mereka dengan mengelola, menjalankan negara kita ini, tentu dengan keyakinan juga apapun masalahnya kita harus bertanya kepada zat yang tadi membuat kita merdeka itu.
sangat tepat sekali kalau kita bertanya kepada zat itu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang menciptakan manusia. Manusialah, Allah lah yang paling mengerti siapa manusia, termasuk manusia Indonesia. Allah yang paling mengerti bagaimana bumi Indonesia ini dan bagaimana harusnya orang Indonesia mengelola bumi ini. Dia yang paling mengerti, bukan kita. Nah, kalau dia yang paling mengerti, kemudian dia turunkan aturan untuk kita pedomani dalam mengelola negara ini. Aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan yang pasti mendatangkan kebaikan kepada kita, bangsa Indonesia. Kenapa kita bisa mengatakan aturan yang dibuat Allah itu pasti mendatangkan kebaikan? Karena aturan dibuat Allah adalah aturan yang dibuat oleh zat yang tidak punya kepentingan terhadap manusia dan tidak punya kepentingan terhadap aturan itu sendiri. Murni untuk kebutuhan manusia. Allah adalah zat antroposentris. Dia berfirman dalam Al-Quran, wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan semuanya ini untuk manusia. Apapun, semua untuk manusia. Makanya kita katakan Allah itu adalah zat antroposentris. Dia buat aturan untuk manusia. Dia buat langit untuk manusia. Dia buat bumi untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Kalau sudah seperti itu, harusnya manusia membalas apa yang dilakukan oleh Allah untuk manusia dengan sepenuh hati juga kita mengabdi dan menyerahkan semua persoalan kita kepada Allah. Maka ketika kita menghadapi persoalan dalam mengelola negara, pantas zat yang paling utama ditanya itu adalah Allah. Kenapa persoalan itu terjadi? Kemudian bagaimana harusnya kita menghadapi persoalan itu? Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bertanya kepada Allah? Kita kan tidak bisa berkomunikasi, ya, tidak bisa chatting dengan Allah. Allah sudah tuangkan semua firman-Nya dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya. Kepada kitab suci itulah kita merujuk. Apa persoalan-persoalan yang terjadi di antara kita, ada jawabannya. Memang tidak semuanya jawaban yang ada di kitab suci itu secara rinci. Tetapi ada jawaban-jawaban yang dikemukakan dalam kaidah-kaidah umum, dalil-dalil umum yang bisa dipahami dan dianalisis menjadi persoalan untuk menjawab persoalan-persoalan khusus. Maka insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikut di buku ini sudah kita buat banyak topik, banyak tema, banyak judul yang berkaitan hampir semuanya dengan persoalan kita bangsa Indonesia di buku ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah, beri kekuatan untuk membahas buku ini satu persatu, dan mudah-mudahan ada gunanya untuk menjadi perhatian kita semua bahwa bertanyalah kepada zat yang tidak punya kepentingan terhadap kita. Bertanyalah kepada zat yang tidak punya kepentingan terhadap undang-undang yang dibuatnya. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh bertanya kepada manusia. Tapi bertanya kepada manusia, pada umumnya manusia punya kepentingan-kepentingan tersendiri. Artinya adalah pertanyaan kepada manusia boleh kita lakukan. Tetapi kita ukur dengan apa yang ada dalam wahyu Allah, dalam firman Allah. Apakah jawaban yang diberikan itu sudah sesuai dengan bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di channel ini kita akan membahas itu satu persatu, dan sempena bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita ini, kita nanti akan membahas misalnya antara lain kenapa Indonesia harus merdeka. Ini salah satu yang menjadi topik utama pembicaraan kita, kenapa kita harus merdeka. Dan kemudian setelah itu untuk apa
Indonesia ini didirikan. Dan kemudian kita ikuti apa masalah kita yang sebenarnya. Kita menghadapi masalah, tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa masalah kita yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya tahu apa masalah kita adalah zat yang menciptakan kita. Yang menciptakan bumi tempat kita tinggal ini, itu masalah kita. Maka janganlah bertanya kepada hawa nafsu. Bertanya kepada orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan memperturutkan hawa nafsunya. Tapi bertanyalah kepada zat yang tidak punya kepentingan terhadap apapun, mengenai apapun terhadap diri kita sendiri. Pemirsa sekalian, sekian dulu untuk pembukaan ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk berbicara lebih lanjut tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh umat kita, oleh masyarakat kita. Dan kita juga akan berbincang dengan topik-topik lain yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah di bidang hukum, agama, sosial, politik, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.